Halo warga sipil sekalian, berjumpa lagi dengan gue Ferry Ruandi setelah kurang lebih 2 minggu ya gue nggak bikin konten karena ya puasa, lebaran dan lain sebagainya. Jadi ya gue kurang produktif ya. Sungguh tidak boleh diulang karena gue sekarang pengangguran dan gue harus rajin-rajin bikin konten. Oke, sebelum gue mulai kontennya, gue mau mengucapkan dulu selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, pastinya ada. Tolong dimaafkan, tidak dimasukkan untuk menyakiti pihak tertentu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf. Oke, ngomong-ngomong soal lebaran sebenarnya menarik ya. Menarik karena ternyata pemahaman linguistik soal lebaran ini sedikit gimana ya bilangnya, keliru gitu. Ya kebanyakan orang memahami hari raya Idul Fitri itu kan sebagai hari raya kemenangan, hari kembali ke fitri, kembali fitrah dan lain sebagainya. Padahal secara linguistik kata fitri itu bukan diambil dari fitri atau fitrah, tapi diambil dari kata FITHR, artinya makanan. Jadi sebenarnya hari raya makanan karena kita udah berpuasa lalu kita makan-makan gitu. Jadi di Indonesia itu jadi bias, diartikan sebagai hari raya kembali kepada yang fitri atau yang fitrah. Ya, dan ini bertahan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya, itu trivia doang. Karena yang kita bahas bukan itu sekarang. Yang kita bahas adalah sesuatu yang sebenarnya simple yang gue dapat dari Q&A di Instagram. Jadi kalian yang follow Instagram gue mungkin udah paham kali ya, gue sering kali buat Q&A di Instagram, ya kan? Maklumlah pengangguran. Jadi gabut gitu bapak-bapak, ya udahlah bikin Q&A. Dan gue sering kali mendapatkan pertanyaan menarik dari respon teman-teman semua. Dan biasanya gue jawab di story. Kemarin ada satu pertanyaan menarik yang gue pikir, oke nih kalau kita jadiin video. Pertanyaannya gini, Bang, kenapa saat jatuh cinta yang namanya perasaan dan logika itu nggak bisa sejalan? Seru ini. Mungkin ada yang anggap pertanyaan ini cringe, pertanyaan ini lame, pertanyaan ini nggak banget, nggak sigma sekali, menggelikan sekali dan lain sebagainya. Cuma gue melihat pertanyaan ini dari perspektif yang berbeda dan gue pikir ini akan sangat bermanfaat kalau kita angkat di video YouTube. Jadi selamat menyaksikan. Oke, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Juga bisa dipakai untuk menemani tidur Anda. Konten yang sangat gue sukai karena gue lebih santai di sini. Dan gue juga ngerasa lebih dekat kepada teman-teman semua. Karena gini Pak, gue tuh suka banget nongkrong anaknya. Gue suka banget ngobrol gitu sama orang. Cuma kan 2020 itu pandemi ya, jadi susah banget ketemu orang. Terus juga ketika umur lu 30 tahunan, teman-teman lu makin sedikit gitu, circle lu makin menyempit. Bukan karena lu bermasalah sama orang atau lu ribut sama orang, no, bukan karena itu. Tapi karena ya prioritas berbeda, kondisi berbeda, tanggung jawab juga sudah berbeda. Jadi ketika lu mau ngajak temen nongkrong tuh rasa nggak enak itu gede sekali gitu. Akhirnya waktu itu ya udahlah, karena gue pengen ngobrol, gue punya kamera jadi gue bikin konten dan bertahan sampai sekarang. Dan itu terasa sangat dekat ketika gue buat konten Teman Makan ini. Selain karena ngeditnya juga gampang sih. Nah langsung aja ke inti pembahasannya. Kita akan berusaha menjawab kenapa sih ketika kita jatuh cinta yang namanya perasaan dan logika itu nggak bisa berjalan beriringan. Terus kita juga akan sedikit membahas kenapa sih orang susah banget lepas dari hubungan toksik. Untuk menjawab pertanyaan ini gue melakukan pendekatan yang sedikit saintifik. Ya sedikit saja. Kenapa? Karena yang akan kita bicarakan tuh adalah hormon, pikiran, dan otak. Ini sebuah kompleksitas yang luar biasa. Jadi ya gue pikir nggak perlu sampai dalam, tapi yang penting teman-teman nangkep benang merahnya di mana gitu sih. Jadi ya pembahasan kita nggak jauh dari yang namanya dopamin, serotonin, vaporesin, oksitoksin, VTA, prefrontal cortex, insular cortex, dan lain sebagainya. Wah, berarti ini akan jadi pembahasan yang berat dong Bang. Oh tidak, tenang saja. Seperti biasa gue akan berusaha sebisa mungkin untuk membahasakan ini dengan bahasa manusia. Nah, ketika lu jatuh cinta, ketika lu memulai sebuah hubungan yang baru, maka lu akan merasakan perasaan nyaman yang luar biasa, euforia, kebahagiaan, dan perasaan impulsif. Nah, dari mana perasaan-perasaan ini muncul? Munculnya dari bagian otak yang namanya VTA. Ketika lu jatuh cinta, kinerja VTA lu ini meningkat dan dia akan memproduksi hormon yang cukup terkenal yang namanya dopamin. Yang mana efek dari dopamin itu menyebabkan kenyamanan, kebahagiaan, euforia, dan impulsif tadi. Nah, selain jatuh cinta, banyak juga aktivitas manusia yang meningkatkan kadar dopamin ini. Misalnya kayak lu ngerokok, nonton bokep, atau mengkonsumsi obat-obat terlarang. Tentu dalam kadar yang berbeda-beda. Makanya hampir semua orang ketika memulai suatu hubungan itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seakan semuanya akan baik-baik saja.
Nah, seiring berjalan waktu, semakin lu dekat, semakin hubungan lu lebih intens, semakin hubungan lu lebih dalam, lu merasakan kenyamanan yang lain, lu merasakan keterikatan yang lain, lu merasakan ketergantungan yang lain. Dan penyebab dari semua itu adalah dua hormon yang namanya oksitoksin dan vaporesin. Kedua hormon ini mengirimkan rasa percaya, dukungan sosial, dan kasih sayang. Produksi oksitoksin ini akhirnya menjadi penghambat perkembangan hormon stres. Oksitosin juga berkembang dengan ikatan pertemanan yang erat dan keluarga. Itulah kenapa kalau lu lagi bermasalah dalam hidup lu, dalam pekerjaan lu, dalam hubungan sosial lu, masalah itu akan terasa jauh lebih ringan, lu akan jauh lebih rileks ketika lu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang lu sayangi, termasuk pasangan lu. Nah, balik lagi ke VTA, dopamin yang diproduksi ini ternyata menimbulkan efek negatif bagi bagian otak yang lain, yaitu prefrontal cortex, yang bertanggung jawab pada kemampuan kognitif lo. Jadi masuk akal kan kenapa ketika lu merasakan jatuh cinta sulit sekali menggunakan akal sehat. Makanya bisa dibilang kalau lu belum ngerasa bego, berarti lu belum jatuh cinta, Pak. Nah, selain berpengaruh pada prefrontal cortex ini, dopamin juga berperan dalam penipisan hormon yang lain, namanya hormon serotonin. Nah, serotonin yang menipis ini akan berdampak pada mood yang gak stabil, kecemasan, gangguan makan, dan bahkan perasaan obsesif. Dan ketika manusia sudah merasakan obsesif, itu kita benar-benar jadi buta, Pak. Sampai kita membenarkan hal yang salah dan menghiraukan hal-hal yang sebenarnya sudah jadi red flag dalam hubungan kita. Lalu ketika lu patah hati, ketika lu sakit hati, ketika lu dikecewakan, ketika lu ditinggal, maka semua rasa sakit itu akan mengaktifkan bagian otak yang namanya insular cortex. Karena bagian otak inilah yang memproses rasa sakit itu. Dan ketika dia aktif, perasaan itu sangat tidak nyaman, Bapak Ibu semua. Lu akan merasakan kewalahan, lu akan merasakan kegalauan, lu akan merasakan kegusaran. Ketika semua bentuk ketidaknyamanan ini lu rasakan, lu akhirnya mengenang lagi memori-memori yang meningkatkan dopamin lu dulu. Awal-awal pertemuan lu dengan mantan lu, awal-awal pertemuan lu dengan pasangan lu, bagaimana perlakuan dia kepada lu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika lu merasakan kerinduan tersebut, kinerja VTA itu kembali meningkat dan dia menuntut dopamin lagi dan lagi. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat luar biasa di tubuh lu. Nah, disinilah titik krusialnya. Saat aktivitas VTA lu meningkat lagi, rasa rindu muncul lagi. Walau sudah disakitin sekalipun, lu akan sangat menikmati sedikit saja perlakuan baik dan perhatian dari orang yang udah memberikan rasa sakit itu kepada diri lu. Akhirnya lu mulai membuat alasan-alasan yang gak masuk akal. Misalnya kayak, yang ngertiin dia cuman gua, mungkin gua yang salah, mungkin gua yang kurang. Kalau bukan gua siapa lagi, mungkin gua harus sedikit bersabar, mungkin gua harus sedikit mengenal dia, dan mungkin dia akan berubah. Sampai lu di titik mengabaikan kata orang yang bilang kalau you can fix someone gitu. And you keep trying dan semuanya terasa semakin menyakitkan. Pada akhirnya lu terjebak dalam siklus yang berulang, Pak. Itulah kenapa lepas dari hubungan toksik itu sangat-sangat susah. Kayak lu mencoba lepas dari ketergantungan rokok dan narkotika. Makanya ketika ada orang yang berada dalam hubungan toksik, lu gak bisa ngejudge segampang itu gitu loh. Ya kalau lu peduli ya lu bisa coba bantu. Lu bantu dia cari distraksi, lu bantu dia nyari kenyamanan, lu bantu dia mencari ketenangan. Karena memang gak gampang, ada prosesnya. Dan semuanya itu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa tekad yang kuat. Karena balik lagi, semua ini bukan berdasarkan standar pribadi seseorang atau moralitas seseorang, tapi reaksi biokimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berita baiknya adalah otak kita ini didesain dengan sangat luar biasa. Dia selalu dirancang untuk terus bertahan hidup dan beradaptasi. Jadi ketika lu bisa melewati masa-masa ini, maka otak lu akan berfungsi normal seutuhnya. Jadi yang perlu lu lakukan adalah bersabar. Dan langkah pertama yang harus lu lakukan adalah lu nggak bisa denial terus-terusan. Lu harus sadar ini masalah dan bukan masalah yang ringan gitu. Lu gak akan pernah ketemu solusi dari satu masalah kalau mengidentifikasi masalahnya aja lu udah gagal. Jadi ya terima rasa sakit itu, hadapi rasa sakit itu, isi waktu lu dengan hal-hal yang bermanfaat buat diri lu, hal-hal yang membuat lu tenang, hal-hal yang membuat lu nyaman. Entah itu menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat lu, ngobrol sama teman, menjalani hobi lu, atau bahkan beribadah. Kalaupun beribadah membuat lu tenang, kenapa tidak gitu. Dan gue selalu percaya tidak ada badai yang tidak usai. Cepat atau lambat tiap luka akan pulih dan mengering. Mungkin meninggalkan bekas tapi tidak lagi menyakitkan. Selama lu percaya hari itu akan datang, Pak. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.